Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Tadulako. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Pendidikan Komunitas Asia dengan dosen pengampu Ibu Asriani SPD MPD. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 7 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum kita lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Dewi Nurzahra Stambuk A40118180. Kemudian ada Zahra A40118376, Inayah Dwi Indarti A40118189, Siti Sulfira Suryadi A40118163, Andi Aisyah Bintang A40118159, Agustini Saputri A40118202, dan Sakina Makmur A40117145. So, langsung saja, ini dia video pembelajaran dari kami. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. 1. Pembukaan pusat promosi ASEAN. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. 2. Penyediaan cadangan pangan. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan saja, tetapi juga dalam keadaan yang darurat. Beberapa negara anggota ASEAN telah menyatakan siap menjadi penyedia cadangan pangan untuk keadaan darurat adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. 3. Penyelenggaraan proyek industri. Negara-negara anggota ASEAN secara bersama-sama untuk memajukan sektor industri. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN meliputi industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. Yang keempat, kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau yang biasa disebut dengan AFTA, ASEAN Free Trade Area, adalah bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Selain itu, dengan adanya AFTA dapat meningkatkan investasi oleh pihak asing secara langsung untuk negara-negara ASEAN. Yang kelima, Koperasi ASEAN. Organisasi ini merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Koperasi ASEAN mempunyai keinginan untuk mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di ASEAN negara. Bentuk kerjasama bidang sosial dan budaya di ASEAN. Tujuan kerjasama bidang sosial dan budaya antar negara-negara ASEAN adalah agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Contoh kerjasama di bidang sosial budaya negara-negara anggota ASEAN adalah sebagai berikut. 1. Bidang pembangunan sosial. Kerjasama di bidang pembangunan sosial dan ekonomi adalah dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan perbaikan standar hidup masyarakat ASEAN. 2. Meningkatkan kesejahteraan. Kerjasama ASEAN di bidang pembangunan kesejahteraan sosial difokuskan pada program kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak atau akses yang sama kepada perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. 3. Pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. 4. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement atau ATA. 5. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali atau yang biasa disebut dengan SEA Games. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. 1.
perjanjian ekstradisi antar negara di kawasan ASEAN. Kerjasama ini dibuat sebagai upaya untuk mengentaskan kejahatan lintas batas seperti perdagangan narkoba, terorisme, perdagangan orang, penangkapan ikan ilegal hingga kejahatan pencucian uang. 2. Pengiriman duta dan konsulat. Duta dapat didefinisikan sebagai wakil negara dalam bidang politik dan pemerintah, sementara konsulat merupakan wakil dalam bidang perdagangan atau yang lainnya. Duta dan konsulat sangat dibutuhkan agar dapat menjadi wakil negara dalam berdiskusi dan menjalankan peran sertanya dalam stabilitas politik di ASEAN. 3. Perjanjian zona bebas senjata nuklir. Perjanjian ini bertujuan untuk melucuti senjata nuklir secara menyeluruh, serta mendorong perdamaian dan keamanan internasional. Perjanjian zona bebas senjata nuklir juga bertujuan untuk melindungi negara-negara di kawasan ASEAN dari bahaya pencemaran lingkungan, radioaktif, dan bahan berbahaya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aisyah Bintang, Stambuk A40188159. Di sini saya akan melanjutkan membaca PT kami. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. 1. Beasiswa pendidikan. Negara-negara ASEAN saling memberikan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa di Asia Tenggara. Misalnya, negara Singapura memberikan beasiswa pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan, keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lainnya. 2. Pertukaran pelajar. Selain beasiswa studi, universitas di Asia Tenggara juga yang tergabung dalam ASEAN University Network juga menyediakan pertukaran pelajar dengan durasi tertentu dan tema tertentu. Misalnya, ada pertukaran pelajar selama 4 minggu, ada juga pertukaran pelajar yang berlangsung 1 semester. 3. Olimpiade pendidikan. Pelajar juga bisa saling mengikuti kegiatan Olimpiade Sains dan Matematika yang diadakan kawasan negara Asia Tenggara. Misalnya, kita bisa mengikuti Olimpiade Sains untuk pelajar Asia Tenggara yang diadakan di luar Indonesia. 4. Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara melalui Southeast Asian Minister of Education Organization atau disingkat SEAMEO. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesetaraan pendidikan masyarakat Asia Tenggara. Selanjutnya adalah kerjasama ASEAN di bidang kesehatan. Kapasitas sistem kesehatan. Sistem kesehatan yang kuat sangat penting untuk mendukung warga yang bersemangat dan sehat, serta mengatasi resiko dan ancaman kesehatan yang muncul. Pengembangan kapasitas kolaboratif kesehatan di ASEAN meliputi 1. Mendukung perawatan, layanan, dan jaminan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga negara, terutama yang paling rentan. Yang kedua, membina kemitraan sektor publik swasta untuk mendukung populasi yang sehat, terutama dalam bidang diagnosis dan pengobatan tuberkulosis. Yang ketiga, dukungan berkelanjutan bagi ASEAN untuk mengurangi tuberkulosis dan malaria di kawasan ini. Misalnya, jumlah kasus malaria di Laos dari tahun 2014 hingga 2017 turun hingga 70%. Membangun model sumber daya manusia dalam bidang kesehatan, membina generasi penerus tenaga profesional dalam layanan kesehatan merupakan bagian penting dalam tujuan kita bersama akan masa depan yang sehat. Upaya ini mencakupi 1. Mendukung para dokter ASEAN, calon profesional kesehatan, masyarakat, dan mahasiswa sains untuk belajar dari pakar AS melalui pertukaran pendidikan Fulbright, International Visitor Leadership Program, dan pertukaran warga negara lainnya. 2. Melatih lebih dari 1.300 detektif penyakit di ASEAN untuk melacak penyakit, meneliti wabah, dan merespon keadaan darurat di sektor kesehatan. 3. Menciptakan jaringan universitas Onehal 4 berdasarkan negara 1 pada tingkat regional untuk mempersiapkan tenaga kesehatan guna mencegah
mendetektif dan merespon ancaman penyakit menular yang telah melatih lebih dari 1 juta siswa dan profesional sejak 2014. Terima kasih. Sekian video pembelajaran dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.